warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita berbagai nikmat, dari nikmat yang paling kecil hingga nikmat yang paling besar. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Agung Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga kita menjadi salah satu umat yang memperoleh syafaatnya esok di hari kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami akan membacakan tausiah yang berjudul Adab Bertamu dalam Islam. Bertamu adalah salah satu cara untuk menyambung silaturahmi dalam Islam. Islam memberikan kebebasan kepada umatnya untuk bertamu. Namun dalam bertamu, tata krama harus tetap dijaga agar tujuan bertamu tetap terjaga. Dan Islam mengajarkan kepada umatnya tidak disarankan untuk bertamu dalam 3 waktu, yaitu sehabis zuhur, setelah isya, dan sebelum subuh. Dalam bertamu, Allah juga memberikan aturan sebagaimana dalam berikut. Yang pertama, meminta izin maksimal 3 kali. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa batasan untuk meminta izin itu 3 kali. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, meminta izin maksimal itu 3 kali. Jika diizinkan masuk, maka masuklah. Jika tidak, maka pulanglah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, mengucapkan salam dan meminta izin untuk masuk. Terkadang seseorang bertamu dengan manggil-manggil nama yang hendak ditemui atau dengan kata-kata sekedarnya. Rasulullah mengajarkan hendaknya seseorang ketika bertamu memberikan salam dan meminta izin untuk masuk. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 27 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun, yang artinya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberikan salam kepada penghuni rumah. Demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Aturan yang ketiga, ketukan yang tidak mengganggu. Seringkali ketukan yang diberikan oleh tamu berlebihan sehingga mengganggu pemilik rumah, baik karena kerasnya atau cara mengetuknya. Maka hendaknya ketukan itu adalah ketukan yang sekedarnya dan bukan ketukan yang mengganggu seperti ketukan yang keras yang mungkin mengagetkan atau sengaja ditujukan untuk membangunkan pemilik rumah. Yang keempat, posisi berdiri tidak menghadap pintu masuk. Hendaknya posisi berdiri tamu tidak di depan pintu masuk dan menghadap ke dalam ruangan. Poin ini juga berkaitan hak sang pemilik rumah untuk mempersiapkan dirinya dan rumahnya dalam menerima tamu. Sehingga dalam posisi demikian, apa yang ada di dalam rumah tidak langsung terlihat oleh tamu sebelum diizinkan oleh pemilik rumah. Yang kelima, tidak mengintip. Mengintip ke dalam rumah sering terjadi ketika seseorang penasaran apakah ada orang di dalam rumah atau tidak. Padahal Rasulullah SAW sangat mencela perbuatan ini dan memberi ancaman pada para pengintip. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah, andaikan ada orang melihatmu di dalam rumah tanpa izin,
engkau melemparnya dengan batu kecil, lalu kamu cungkil matanya, maka tidak ada dosa bagimu. Hadis riwayat Bukhari. Aturan yang keenam, pulang kembali jika disuruh pulang. Kita harus menunda kunjungan kita, atau dengan kata lain, pulang kembali ketika 3 kali salam tidak dijawab, atau pemilik rumah menyuruh kita untuk pulang kembali. Sehingga jika seorang tamu disuruh pulang, hendaknya ia tidak tersinggung atau merasa dilecehkan. Karena hal ini termasuk adab yang penuh hikmah dalam syariat Islam. 7. Menjawab nama dengan jelas. Terkadang pemilik rumah ingin mengetahui dari dalam rumah siapakah tamu yang datang, sehingga bertanya, siapa? Hendaknya seorang tamu tidak menjawab saya atau aku atau semacamnya, tetapi sebutkan nama dengan jelas. Sebagaimana terdapat dalam riwayat dari Jabir radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku mendatangi rumah Rasulullah SAW. Lalu aku mengetuk pintu dan beliau bertanya, siapa? Maka aku menjawab, saya. Lalu beliau bertanya, saya. Sepertinya beliau tidak suka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikianlah beberapa poin yang perlu kita perhatikan agar apa yang kita lakukan ketika bertamu sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Cukup Sekian tausiah dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.